Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau hari ini Anda bahagia, bersyukurlah. Kalau Anda hari ini merasa terbebani, istirahatlah. Kalau Anda melakukan kesalahan, it's okay. Itu bagian dari kehidupan menjadi manusia. Tidak perlu menyalahkan diri terlalu berlebihan. Kalau Anda merasa tergesa-gesa, banyak hal yang harus dikerjakan, istirahat sejenak. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Kemudian mengatur sendiri kecepatannya. Tidak harus cepat-cepat. Tidak juga harus menyelesaikan banyak hal. Nilai diri kita, harga diri kita tidak ditentukan oleh banyaknya hal yang kita kerjakan. Hidup kita tidak dinilai dari semua prestasi yang kita raih. Bukan. Baik dan buruk, it's okay, part of human life. Kita tidak perlu memaksa diri terus-menerus untuk sukses di setiap bidang. Kita bukan robot, kita manusia yang hidup. Berhasil, tidak berhasil, senang, susah, tergesa-gesa, sabar, it's okay. Itu semua bagian dari kehidupan. Kita yang perlu mengatur kecepatan hidup kita sendiri. Kalau terlalu cepat, slow down, pelan-pelan. Kalau terlalu terbebani, istirahat. Kita subjeknya, kita yang mengatur, bukan yang diatur. Nah, ini yang penting adalah menerima, terbuka, dan bersyukur. Mempercaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Cirinya bahwa kita adalah subjek yang hidup, mengatur perasaan dan pikiran, bukan sebaliknya menjadi objek yang dikuasai oleh pikiran dan oleh perasaan adalah tidur. Kalau Anda bisa tidur, itu berarti Anda yang menguasai pikiran dan perasaan Anda. Anda yang menguasai persoalan-persoalan Anda, bukan persoalan-persoalan yang menguasai Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa tidur, gelisah terus, itu tandanya bahwa Anda bukan subjek, tetapi objek yang dikuasai oleh pikiran. Objek yang dikuasai oleh perasaan. Objek yang dikuasai oleh persoalan-persoalan. Padahal Anda subjek. Anda yang mikir, Anda yang merasa, Anda yang mengalami. Maka perlu latihan. To see without eyes, to know without mind. Tujuannya adalah supaya mind, pikiran, work for you, not work against you. Tujuannya supaya pikiran itu mengikuti arahan dari subjek. Bekerja untuk subjek, bukan pikiran menguasai subjek sampai muyek. Kalau Anda muyek, itu tanda bahwa Anda dikuasai oleh pikiran, bukan menguasai pikiran. Latihannya sederhana. Kalau tergesa-gesa, ya istirahat. Kalau terlalu sibuk, ya pelan-pelan. Kalau punya banyak masalah, tinggal tidur. Udah, bilang saja sama persoalan itu, oke, kamu punya persoalan, boleh tak tinggal turu sik ya, besok tak pikir lagi. Nah, itu berarti Anda menguasai pikiran dan persoalan. Dan tidak perlu merasa bersalah, terlalu berat, menyalahkan diri sendiri, menghukum diri sendiri. It's okay. Making mistake is human.
Membuat kesalahan itu manusiawi. Dan itu oke. Yang paling penting sadar sebagai subjek, awareness present, hadir dalam kesadaran penuh di setiap peristiwa. Tidak perlu menghakimi karena itu berasal dari pikiran. Dan kemudian kita bisa menjalani kehidupan just live, just be, penuh syukur, experiencing, bukan berpikir. To see without eyes, to know without mind. Itulah mengalami, mensyukuri, dan menerima dengan penuh sukacita setiap peristiwa. Di balik itu ada keyakinan bahwa Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan ini. Dan memang Tuhan ingin kita mengalami pengalaman saya, our own experience, bukan pengalamannya orang lain. Maka tidak perlu menghakimi lebih bagus atau lebih buruk daripada yang lain. Tidak perlu membandingkan. Karena justru pengalaman itulah yang perlu dialami saja. Dan itu menjadi sebuah bagian dari keseluruhan. Maka menghakimi selalu keliru. Karena pengalamannya terus berlanjut, belum selesai. Bisa saja yang terdahulu menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Alami saja. Hadir sepenuhnya. Penuh sukacita, penuh syukur, penuh kepercayaan. Dan yakin bahwa Tuhan menyelenggarakan segalanya dengan baik dan bijaksana. Yang dibutuhkan adalah mengenal diri sendiri. Kalau sudah terlalu lelah, istirahat. Kalau pikiran sudah terlalu muyak, berhenti sejenak. Relax. Tinggal tidur. Terus jalan-jalan, ganti konteks. Maka kita kemudian lebih sehat, lebih penuh syukur. Kemudian bisa menghayati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Karena percaya selalu bahwa hidup kita itu di tangan Tuhan. Tidak harus berpikir muyak-muyak. Bukan berpikir itu tidak penting, tetapi kemudian berpikir itu bekerja untuk kita, bukan menguasai kita. Itu yang dimaksud. Maka paling penting adalah mengalami. To see without eyes, to know without mind. Karena pengalaman itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Dan selalu operate as subject. Menghayati hidup ini sebagai subjek yang mengalami, mengerti, mencintai, mengampuni, menguasai, mengarahkan, mengatur. Bukan objek yang diatur oleh pikiran, dikendalikan oleh kemuyakan, dan tertekan oleh persoalan. Kalau memang ada persoalan, ya istirahat. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.